Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan alhamdulillah sudah hadir narasumber di sebelah kiri saya. Ada Bapak Dian Kurniadi Supriyantara. Beliau adalah Ketua FPRB Kota Surakarta yang nanti akan menyampaikan terkait dengan topik kita hari ini, yaitu asesmen potensi bencana di Solo dan antisipasinya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000 dan SMS serta di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Pak Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. FPRB ini ya, Pak Dian ya. Saya tadi lihat kok ada kayak dari BPBD atau apa, tapi kok dari FPRB. Nah ini biar pemirsa satu frekuensi dengan kita terlebih dahulu ya. FPRB apa ini? FPRB begitu. FPRB adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Surakarta yang menjadi mitranya BPBD Kota Surakarta. Mitra BPBD. Iya, mitra BPBD yang diinisiasi juga oleh BPBD yang melibatkan pentahelik. Pentahelik dalam hal ini adalah pemerintah, dunia usaha, media massa, akademisi, dan masyarakat. Ya. Jadi orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang memang concern terhadap bencana begitu ya. Begitu. Kumpul dari satu. Ya. Nah, tapi untuk tupoksinya gimana ini? Sama BPBD atau kalau ada bencana gitu, siapa duluan yang akan bereaksi ini? Kalau bencana otomatis karena leading sektornya BPBD adalah BPBD. Kita hanya memberikan, menginisiasi, memantik, merumuskan dan merekomendasikan hal-hal terkait pengurangan risiko bencana. Ya. Seperti itu. Ini ada di mana ini? Apakah kantor Oh, gitu? Kantornya ada di BPBD Kota Surakarta. Kalau Forum Pengurangan Risiko Bencana itu kan ada tingkat di kabupaten, kota, dan provinsi. Itu ada juga ya. Jadi level-levelnya sudah ada. Seperti itu strukturalnya ya. Tapi untuk saat ini masih satu atap ya sama BPBD dengan Surakarta di sini ya. Kemudian tadi ada analisis atau apa itu tadi? Pengurangan ya? Iya, pengurangan risiko bencana. Pengurangan risikonya gimana nih? Apakah terjun misalnya ini nggak ada bencana. Nah ini apakah sosialisasi ke masyarakat untuk tetap waspada apabila sewaktu-waktu penyuluhan atau gimana itu? Ya, kita memberikan penyadaran, penyuluhan bahwa kita hidup di kawasan risiko bencana, juga memberikan peningkatan kapasitas terkait pengurangan risiko bencana agar masyarakat dapat melakukan minimal evakuasi mandiri. Sehingga ketika terjadi bencana akan meminimalkan korban dan meminimalkan harta jiwa. Gitu. Kalau dari anggota tadi udah disebutkan ya, syaratnya gimana nih? Atau datang gitu aja, Pak mau gabung nih? Syaratnya yang pasti harus menyepakati statuta, karena kita ketika kita berkumpul merumuskan sebuah statuta terkait pengurangan risiko bencana tentang FPRB, itu dari unsur pemerintah itu banyak sekali OPD yang terlibat, terus unsur masyarakat itu banyak potensi relawan kemanusiaan yang terlibat di sana, termasuk akademisi, dunia usaha pun seperti itu, media massa, ada beberapa rekan pers yang juga ikut terlibat. Gitu. Itu ketemuannya di berapa schedule? Untuk FPRB Kota Surakarta sendiri, kita mengadakan pertemuan sebelum menetapkan statuta, kita mengadakan 2 kali pertemuan untuk menetapkan statuta dan menetapkan keanggotaan, sehingga otomatis mereka yang ikut terlibat dalam penetapan statuta adalah anggota. Seperti itu. Jadi bulanan ada juga? Temuan 1 bulan sekali gitu? Sementara ini karena kita baru terbentuk pada tanggal 1 Desember 2022 kemarin, kita masih baru 2 bulan.
meskipun pengurangan risiko bencana sudah fresh ini ya. lama, kita masih baru 2 bulan. Sehingga kita masih berkumpul beberapa pengurus untuk merumuskan program kerja dan lain sebagainya. Di Kota Surakarta baru seusia bulan ya ternyata. Iya. Apa ini kok bisa, ini apa termasuk terlambat atau gimana? Ya bisa dikatakan terlambat karena namanya karena jarang bencana ya di sini. Bukan jarang bencana. Ya mungkin apa namanya? Responsif dari para pemangku kebijakannya kurang karena pengurangan risiko bencana di Surakarta ini kan pada tahun 2015 kan sudah menjadi tuan rumah bulan pengurangan risiko bencana tingkat nasional. Malahan ya. Iya. Tapi nggak ada dulu ya. Belum ada ya. Iya. Cuman ketempatan gitu ya. Tapi setelah pasca pertemuan itu belum ada gerengsengnya gitu ya? Belum, kita hanya menginisiasi kepada BPBD dan teman-teman ya, responnya kurang, jadi akhirnya baru akhir 2022 baru terbentuk. Ya. Berarti Pak Dian ketuanya nih ya? Ya diamanati oleh teman-teman seperti itu. Berapa banyak sih forum yang ada di sini? Kalau pengurusnya ada sekitar 40 orang, termasuk gemuk. Pengurus itu ya? Iya, termasuk gemuk. Struktural yang terbagan itu 40? Iya, 40. Itu. Macam kelas sudah provinsi ya. Kalau keanggotaannya kurang lebih 70-an lah. Kira 70. Separuh lebih ya. Jadi pengurus aktifnya ya. Itu berarti agendanya apa ini? Tahun 2023 ini aja lah. Yang pasti kita meningkatkan kapasitas kepada pengurus forum pengurangan risiko bencana untuk menyamakan persepsi seperti apa toh. Gimana nih menyamakan kan tadi beberapa unsur tuh ya, komponen yang kalau dipikirkan nggak linear tuh, homogen ya. Terus apa harus ada melewati pelatihan atau seminar yang harus diikuti sekian jam bagi peserta atau gimana? Ya mungkin langkah yang kita lakukan diskusi, workshop atau kongko-kongko lah untuk meningkatkan kapasitas karena kalau sekarang itu karena yang sulit kan adalah menyamakan ritme karena banyak potensi, banyak kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga masing-masing. Itu yang sangat sulit kan di situ. Ya. Pertemuan terakhir kapan sih? Apa ya Desember itu atau gimana? Pertemuan terakhir Januari kemarin kita merumuskan program kerja dan menyempurnakan statuta. Itu. Boleh diceritakan itu apa aja yang dibicarakan? Dibicarakan ya merencanakan program kerja yang akan kita rencanakan pada tahun-tahun ke depan. Yang pasti kita ke depan akan satu tadi meningkatkan kapasitas pengurangan risiko bencana kepada pengurus sendiri, kemudian melakukan peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan, sehingga harapannya akan menjadi kelurahan yang tangguh bencana. Harapannya seperti itu. Jadi tidak hanya pengurusnya yang tangguh, tapi masyarakat yang diberdayakan pun juga tangguh gitu. Ini Surakarta berarti bicara zona Kota Surakarta. Kota Surakarta berarti ya? Oh gitu. Untuk kabupaten di sekitar ada sendiri sudah? Ada sendiri? Ada yang sudah, ada yang belum. Maksudnya tidak masuk ke Kota Surakarta gitu ya? Tidak. Ya. Karena basisnya administrasi. Administrasi ya. Oke. Itu 70-an. Kemudian 40-nya sudah jadi struktural ya. Ini mobilisasinya gimana? Kan mesti mobilisasi kan pasti butuh anggaran atau karena ada juragan-juragan di situ juga ya soalnya. Kita kan sementara ini kan mengikuti anggarannya BPBD. Gitu. Sementara itu kalau rapat terakhir kemarin kita ngerepoti rumah dinas wakil wali kota. Ya, sebenarnya nggak ngerepot gitu. Yang kita kan anak-anaknya ya. Itu rumah kita sendiri tuh. Ya. Kemudian untuk mungkin kedepannya pun kita akan selalu merepoti karena untuk apa namanya itu menyadarkan kalau selama ini kan dunia usaha khususnya itu kan lebih banyak ke penanggulangan bencana.
respon terbesarnya ketika terjadi gempa dan sebagainya, responnya baru besar sekali. Tapi ketika tidak terjadi bencana, itu respon tidak ada. Nah, kita coba memberikan namanya, merumuskan, akan merekomendasikan, perlu tidak sih di Kota Surakarta ada perwali CSR terkait pengurangan risiko bencana. Itu suatu misal, pengusaha ini dia harus terlibat di minimal di lokasi wilayah masing-masing tentang pengurangan risiko bencana. Harapannya seperti itu, termasuk mungkin juga perwali tentang pengurangan risiko bencana. Kalau selama ini kan terjadi kan apa itu? Ketika terjadi bencana baru keluar namanya perwali tentang tanggap darurat. Tapi belum pernah ada perwali tentang pengurangan risiko bencana. Seperti apa ketika terjadi bencana? Suatu contoh kalau di Lombok, bagaimana kalau para pengambil kebijakan itu juga terimbas bencana, siapa kan yang melakukan itu? Yang nulung siapa? Iya. Yang mau nulung udah kena juga. Iya. Akhirnya chaos kan itu. Iya, beberapa hari chaos. Untuk seperti itu seperti apa? Selama ini kan belum. Insting manusia kan mesti mikir dia dulu kan? Iya, manusiawi. Nggak mungkin. Iya. Itu tolongin dulu. Iya. Dia kecepit tapi. Keluarga saudaranya dulu kan yang pasti. Iya. Circle terdekat ya. Iya betul. Wah, berarti itu ada semacam panduan ya, materi begitu punya juga ya? Ada kebetulan dari BNPB ada panduan terkait pengurangan risiko bencana. Gitu. Berarti bisa dong, misalkan suatu perusahaan gitu ngundang ini FPRB untuk kasih gimana antisipasinya kalau kita ada kenapa-napa gitu, bisa? Bisa. Termasuk ada namanya panduan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Seperti di MTA ini ada SMA, ada pondok pesantren. Mungkin bagaimana ketika minimal membuat kajian apa sih resiko bencana di sekolahan itu, di pondok itu. Gempa misalnya kan. Siapa yang akan, ustadz, santri seperti apa pekerjaannya? Karena nggak mungkin akan mengharapkan pertolongan yang lain. Karena pertama kali kan pasti upaya self defense dulu ya. Iya. Karena 35% golden time itu kan diri pribadi. Karena hitungan detik itu kan ya, betul. Tim penolong itu hanya 2%. Pas kejadian cuman bengong aja. Loh, kenapa ini ya? Habis ya. Iya. Itu yang akan kita coba bumikan itu. Berarti kan juga meliputi psikologi juga ya? Ya. Kan ada juga yang orang itu kan hobi sesuatu. Ya. Itu juga apa dijangkau juga? Belum seperti belum itu. Sampai itu. Ya. Kan ada 40 dari struktural tadi, boleh apa diceritakan? Ada seksi apa gitu? Ada 4 bidang, yaitu bidang penguatan kapasitas kelembagaan, bidang advokasi kebijakan publik, peningkatan kapasitas jaringan, sama pengelolaan data dan informasi. Hanya 4 itu. Oh, advokasi kebijakan publik ya? Advokasi kebijakan. Jadi tadi seperti yang saya utarakan tadi, perlu nggak sih ada perwali tentang CSR? Perlu nggak ada sih perwali tentang PRB? Iya. Gitu. Karena ketika terjadi bencana, siapa yang akan bertindak sebelum mereka itu melakukan fungsinya masing-masing? Iya. Tidak mungkin kan si A si B melakukan gerakan sendiri-sendiri. Iya, betul. Makanya kan untuk mensinergikan beberapa elemen itu kan tidak mudah. Karena kan semua pasti syarat kepentingan ya terhadap suatu event itu. Eventnya boleh satu, tapi kan angle mereka yang ke situ kan beda-beda. Iya. Semua kan pengen eksis. Iya, eksis ya. Panggung kan itu. Iya. Berarti apakah gini juga? Misalkan ada satu tempat, taruhlah sekolahan gitu ya. Ada kan mesti ada jalur evakuasi. Kalau di rumah sakit kan ada tuh ya. Terus ini ada tempat untuk alat pengamanan diri dan lain sebagainya. Apa juga termasuk itu? Seperti itu, kita menginisiasi sekolah itu sendiri. Jadi kita menginisiasi siswa, guru, staf pengajar di sana untuk melakukan analisa sendiri.
potensi bencana yang terjadi di sekolahan Anda itu apa? Kira-kira apa proyeksi potensinya apa? Potensinya. Kekuatan yang bisa dimiliki apa? Kelemahannya apa? Gitu. Sehingga jadi mereka nanti akan bisa membuat kesepakatan jalur evakuasinya di mana. Berarti FPRB ini juga menganalisis suatu tempat jika terjadi apa-apa, ini sebaiknya gimana? Berarti bisa dikatakan konsultan juga ya. Misalnya kami punya perusahaan gitu, Pak, ini perusahaan saya di sini nih, kejepit perumahan banyak. Ini enaknya gimana Pak kita kalau ada bencana gitu, boleh juga ya? Bisa jadi seperti itu. Karena ada beberapa lembaga yang konsen di situ, seperti di Pusat Studi Bencana UNS. Itu kan mereka punya kapasitas seperti itu. Yang kebetulan juga jadi anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Surakarta. Iya. Ini gajinya berapa Pak? Gajinya dari Yang Maha Kuasa. Oh iya, asik itu juga. Nah jadi kan orang mesti tanya-tanya, ini dana dari mana? Orang-orang yang 40 itu tadi gimana? Ya kan penghidupannya. Nah sekarang udah dijawab ya. Berarti ini total non-profit oriented ya Pak ya. Baik ya. Berarti kalau Bapak sendiri nih, terus apa ini aktivitasnya sehari-hari sebelum jadi ketua ini? Saya kebetulan ketua Solo Resi Unit Potensi Start di Surakarta juga. Itu kalau pekerjaan pedagang. Wah, ya itu sudah, kalau pedagang jangan usah ditanya ya kan? Setiap saat masuk, ada yang mau masukkan ya. Banyak waktu longgar. Banyak waktu ya. Kan tinggal ngontrol karyawan. Ya. Kemudian kalau dari segi human resources tadi ada 70 ya kan, yang ada di situ. Ada penambahan apa enggak nanti? Misalkan rekrutmen begitu. Ada programnya enggak sih? Atau nanti nunggu aja yang mau gabung gitu? Ada. Teman-teman dari lembaga yang belum masuk bisa. Dihimbau gitu? Ya. Bisa masuk menjadi anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Surakarta. Syarat umum dan khususnya tadi apa? Ya, menyepakati statuta. Ah, itu terus apa lagi? Sudah itu aja. Itu aja ya? Iya. Batasan usia atau tidak minimal ada. Gitu? Tidak ada. Ini siswa nggak boleh, harus. Karena lembaga bukan perseorangan ini. Gitu. Jadi anggotanya itu kelembagaan semua. Ya, kelembagaan. Jadi datang sendirian itu nggak bisa. Perorangan personal gitu. Ya. Pak, ini saya bukan siapa-siapa. Ya saya masyarakat yang kebetulan ini saya sudah punya waktu longgar ini. Mau mendedikasikan aktivitas hidup saya yang sisa-sisa ini di sini, boleh nggak? Bisa, mungkin nanti di tingkat kelurahan. Oh gitu. Ya. Ketika kita meningkatkan kapasitas di tingkat kelurahan, bisa, karena di tingkat kelurahan itu kan ada beberapa program dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti Destana, Desa Tangguh Bencana, ada Kampung Siaga Bencana, ada Desa Siaga maupun Siaga Bencana berbasis masyarakat. Mereka bisa terlibat aktif di situ. Oh iya. Banyak lah ya kerjaannya, nggak mungkin nganggur ya. Iya. Karena kalau dia mau terlibat kan lebih paham wilayah masing-masing. Betul. Ibu sudah menguasai geografisnya masing-masing dan karakternya masing-masing ya. Iya, baik. Baik pemirsa, itu tadi ya, kita sedikit banyak kan sudah bisa menangkap gambaran dari beliau. Nanti kita pertajam lagi di sesi yang kedua. Anda juga bisa bergabung di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami juga persilahkan di 08 11 255 3000. Kita akan segera kembali di kota kita setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita pagi ini. Masih bersama beliau Bapak Dian Kurniadi Supriyantara, Ketua FPRB Kota Surakarta. Ya, kita lanjutkan ya Pak Dian. Masa bakti di
struktural kepengurusan berapa lama Pak Dian? 3 tahun. 3 ya? Ya. Oh, tidak 5 malah. Tidak. Iya 3. Iya 3 tahun. Itu apa? Pemilihan, voting atau tunjuk atau gimana? Voting. Voting ya. Voting. Jadi itu berarti ini adalah masa bakti yang pertama. Di FPRB Kota Surakarta juga yang pertama nih ya. Oh iya, baik. Sudah analisis di mana Pak awal-awal ini? Atau kalau belum mau apa gitu? Sementara ini kan kita analisnya kan berdasarkan data bencana yang ada di Surakarta. Ya. Yang pasti kan bencana karena wabah penyakit seperti COVID kemarin, bencana akibat. Berarti COVID kemarin masih belum lahir ya? Belum. Tapi orang-orangnya kan ada, sudah berkecimpung ya, betul. Itu bencana akibat kegagalan teknologi, mungkin kecelakaan industri, seperti itu. Terus konflik sosial. Konflik sosial ya? Itu termasuk bencana juga. Apapun temanya konflik sosial ini? Iya. Meskipun ekonomi, SARA. Jadi misalnya ada demo kenaikan harga bahan pokok itu juga. Iya. Karena definisinya kan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa akibat alam, non alam, kegagalan teknologi yang mengakibatkan nyawa manusia hilang, harta benda ataupun psikologi. Berarti baik force major maupun bukan ya? Iya. Iya. Wah berat ini. Ini benar-benar harus tangguh nih orangnya ya. Ya. Terus misalkan konflik tadi loh ya. Ya. Ada di mana ini? Apa dari jadi mediator di bersama-sama pihak kepolisian atau yang lain atau gimana? Ya kita itu nanti kan akan rangkahnya kalau suatu misal konflik terkait kepercayaan. Nah, itu kan nanti lebih ranahnya kita akan menggandeng Kesbangpol atau FKUB. Seperti itu. Mungkin teman-teman nanti yang di sana yang terlibat ketika terjadi pengungsian suatu misal, itu nanti ada yang buat dapur umum. Seperti itu. Banjir misalkan ya. Itu kalau konflik tadi. Suatu misal teman-teman yang di medis mungkin membantu pengangkutan ke rumah sakit atau pertolongan pertama di sana. Evakuasi itu ya. Itu analisanya nanti seperti itu. Wah, mungkin terkait juga banjir yang sering, meskipun sekarang sudah ada perapet yang sudah cukup merampung, itu kan sudah meminimalkan pengurangan risiko bencana. Meski Kota Surakarta ini kan bencananya tidak langsung berhubungan dengan Bengawan Solo. Karena yang berhubungan dengan bencana Solo kan sudah di luar tanggul semua, paling ada di Kelurahan Jebres itu ada 1 RW lah, kurang lebih RW 36 yang dekat dengan rumah sakit jiwa, itu masih ada beberapa RT yang terdampak karena belum ada perapet di situ. Mungkin ada banjir yang tidak akibat Bengawan Solo, tapi anak Bengawan Solo seperti Kali Permulung, ataupun di Kali PP, ataupun di perkotaan pasti Kalinjenes. Sini ada Kalinjenes dan genangan air. Karena genangan air saat ini mungkin tidak kita rasa ya, karena itu terjadi karena terjadi penurunan tanah akibat pengambilan air tanah yang tidak terkontrol. Sehingga ibarat gentong ini air sudah habis karena kekuatan bangunan amblek. Jadi mungkin kok sekarang Solo hujan sedikit banyak genangan. Mungkin perlu kita analisa dinas terkait, terjadi nggak sih penurunan tanah di Kota Surakarta ini? Loh, perasaan dulu sekian puluh tahun nggak pernah ada genangan di ruas jalan ini. Gitu. Tiba-tiba sekarang kayak sungai. Itu kan bukan bisa dikaji bukan karena drainasenya mungkin satu, tapi kalau drainasenya berjalan bisa jadi itu terjadi penurunan tanah di Padahal situ. Baru saja bongkar-bongkar drainase di kanan kiri jalan gitu kan. Nah, ini tugasnya Pak Dian dan tim ini ya. Dan yang belum ada kajiannya itu adalah gempa, karena kan tidak ada literasi di Surakarta terjadi gempa. Padahal di tempat kita itu di sisi utara kita itu ada sesar Simo. Sesar Simo yang membentang ke timur.
sampai ke Sidoarjo sana. Terus di barat kita itu ada perpanjangan sesar opak yang membentang sampai ke arah Pati sana. Di selatan kita ada sesar Jiwo. Jadi di Bayat itu, kan ada gunung-gunung itu. Nah, tengahnya itu sebenarnya sesar. Itu kalau apa terpantik, tapi entah kapan. Cuma itu walau alam. Tapi kan kalau dilihat dari sisi hitungan subduksi lempeng Indo-Australia ke Euro-Asia, itu terjadi percepatan 7 cm per tahun ke utara, menunjam di bawah Pulau Jawa. Yang jelas potensi itu sudah ada dan sudah teridentifikasi ya. Ya. Tinggal waktu kan kita nggak tahu ya. Bisa belum familiar. Iya. Bisa saja kan 40 tahun lagi ya. Anggotanya sudah perubahan banyak nanti 40 tahun lagi. Tapi saat ini kan sudah teridentifikasi ya bahwa ternyata Kota Surakarta ada potensi ini juga. Itu belum tersentuh itu ya. Belum, karena itu tadi tidak ada literasi. Jadi merasa aman. Nggak mungkin gempa. Karena kan tingkat ancaman yang 0 itu kan kewaspadaan turun. Iya. Akhirnya kan berasa nyaman-nyaman aja ya. Terus gimana ini cara membangkitkan alat sistem personal ini biar pedulilah. Ya kita hanya sosialisasi, menyadarkan bahwa bisa jadi di bawah kita itu ada sesar kan gitu. Karena itu kan sesar kan sangat sulit dideteksi, ada apa tidak. Suatu misal sesar Sugendang itu baru ketahuan ketika meledak. Baru nampak di permukaannya. Oh ternyata di sini ada sesar kan. Padahal itu bisa saja berpotensi jadi tahu, tapi kan juga ada resiko korban. Ya kan? Ada peristiwa, ada korban. Oh ternyata di sini ada ini. Ya, ini tugasnya FPRB kan jangan nunggu ada korban dulu. Menyadarkan bahwa kita itu hidup di daerah kawasan risiko bencana. Penting. Terus ada nggak sih upaya dari FPRB ini buat memetakan, mapping begitu sehingga masyarakat bisa mengakses ini dekat saya nih. Kalau gempa itu kan ada lembaga tersendiri yang mengeluarkan itu. Kalau gempa, kalau kajian yang lain di BPBD Kota Surakarta sudah ada kajian potensi bencana. Bencana banjir itu di mana saja, itu sudah ada. Yang paling sering kita itu kan adalah ketika pancaroba kan angin ribut. Gitu. Pohon, baliho. Termasuk beberapa waktu yang lalu itu saya pernah lihat baliho gede jatuh kayak daun. Untung bawahnya clear, gak ada orang lah. Orang ya pasti nggak naik kendaraan ya. Itu jelas potensinya kan termasuk potensi ekstrim bahaya itu ya. Iya. Kejatuhan daun sih nggak ada masalah. Kalau daun beserta batang pohonnya lah ya. Iya. Oh ya. Berarti kan FPRB ini juga mencermati geografis toh. Selamat Riyadi ini pohon ini sudah berpotensi bahaya ini terhadap orang parkir di sekitarnya. Apa juga sampai segitu juga? Ya itu nanti kan kita kan meminimalkan resiko ketika terjadi pohon tumbang. Atau dahan sempal. Kita rekomendasi nanti kan kalau di Surakarta sebetulnya sudah ada, meskipun belum terbentuk FPRB, sudah ada namanya WhatsApp group untuk tim perempelan. Jadi ketika musim seperti ini komunitas relawan, PLN, terus BBBD, DLH itu sudah saling connect. Sehingga gabungan ya sifatnya. Gabungan ketika terjadi pohon tumbang di Jalan Urip Sumarjo suatu misalnya seperti itu. Karena ada WhatsApp group, teman-teman di PLN otomatis mematikan reaksi jaringan listrik itu di situ. Sehingga minimalkan korban. Itu termasuk pengurangan risiko bencana. Iya, betul. Kalau di Kota Surakarta ini ada berapa macam potensi bencana yang sudah
teridentifikasi? Ya itu tadi. Tadi kebakaran. Kebakaran, ya, jelas itu ya, karena kita ngalami beberapa kali. Wabah penyakit, konflik sosial meskipun belum terjadi, pasti ada nanti, entah perang antar kampung atau antar sekolah kan itu. Antar ormas. Itu antar ormas itu banjir pasti. Banjir beberapa lalu. Angin puting beliung tadi. Terus penurunan muka tanah. Itu. Terus gempa. Yang selama ini belum terdeteksi. Padahal udah ngalami loh ya. Kan udah ngalami juga beberapa kali ya. Rambatan dari yang lain. Bukan dari tempat sekitar kita. Oleh sebab itu kan merasa aman. Titiknya nggak di sini soalnya. Iya, baik. Oh, ini tadi kan ada berbagai unsur ya. Berarti ada juga yang dari kelembagaan berbasis agama ada juga ini? Ada. Teman-teman dari SAR MTA ada, teman-teman dari MDMC, teman-teman dari LPBU NU ada. Itu dari Basnas kebetulan juga ikut juga. Itu kira-kira yang dari lembaga keagamaan yang terlibat dalam forum pengurangan risiko bencana Kota Surakarta. Itu mayoritas berapa persen generasi produktif muda dengan yang tua? Berapa? Komposisi dari 70-an orang itu? Ya bisa dibilang setengah tua semua. Iya. Berarti ini kan benar-benar kerja berat ya. Karena kan ya wajar peduli karena sudah berusia kan. Gitu. Nah, format untuk kepemudaan ada nggak di struktural itu? Bidang kepemudaan? Tidak ada. Oh gitu ya? Tidak ada. Nanti kan makanya kita nanti kan menginisiasinya di itu peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan. Kelurahannya. Nah, di sana nanti kan mungkin di kelurahan A itu ada desa tangguh bencana, ada kampung siaga bencana, ada desa siaga. Itu kita kolaborasikan bersama bagaimana membuat menjadi paradigma satu bencana, satu rencana, satu manajemen. Harapannya seperti itu sehingga saat ini program-program pemerintah maupun non pemerintah yang sudah berjalan itu bisa disinergikan, bisa dikolaborasikan bersama-sama. Karena tujuannya bersama, bolehlah eksis masing-masing. Tapi kan ini bencana satu kok mainnya sendiri-sendiri. Kenapa tidak dikolaborasikan? Karena bisa juga resikonya kan gini, kalau main sendiri ya. Di satu wilayah ini sudah terlalu banyak dropping bantuan, tapi di sisi lain belum. Bisa jadi seperti itu. Karena kan ambil singkatnya aja, sini aja lah diturunin gitu. Paling dekat. Nggak usah terlalu dalam. Rata-rata kan gitu di beberapa titik di negeri ini kan. Ya karena gini, karena teman-teman itu memberikan bantuan tidak lewat ke satu pintu gitu ya? Iya. Nah, semestinya mereka datang ke BPBD melaporkan ini bantuan saya atau ke Dinsos atau dan sebagainya. Tapi mereka kan pengen eksis datang ke titik-titik sendiri. Yang terjadi kan seperti itu. Sehingga ada satu tempat yang bantuannya menumpuk, tapi yang di dalam belum dapat ya. Gitu. Karena kan mereka ada tadi kan misinya satu membroadcast sendiri. Wisata bencana jadinya kan. Wisata bencana. Iya. Itu problematika kan masih belum terpecahkan sampai saat ini. Punya formulanya enggak FPR? Yang pasti menyadarkan itu tadi, karena itu kan manusiawi ya, semua kan pengen kelihatan kan itu. Itu sangat manusiawi, itu yang paling sangat sulit kan itu. Itu sama juga melawan diri sendiri. Bagaimana caranya eksis tapi orang tidak kenal itu siapa? Sulit ya itu. Padahal kan dalam proses operasional lapangannya kan terekspos ya. Jadi labeling, ini benderanya kelihatan semua di sana. Wah ini pemirsa, jadi perlu ada semacam kesepakatan bersama ya. Jadi agar peristiwa yang butuh sekian hitungan detik kan
singkat ya. Itu perlu ada penanganan yang reaksi cepat tapi juga tepat ya. Tidak hanya cepat saja tapi tepat ya. Kalau dari analisis FPRB saat ini apa yang menjadi kendala? Kendala ya belum apa namanya ya. Paradigma kita semua itu masih berparadigma penanggulangan bencana. Jadi ketika kita terjadi bencana, kita berbawa sana semua. Tapi ketika sebelum terjadi bencana, kita santai-santai aja. Aman. Iya. Ada padahal ada ibarat sedia payung sebelum hujan kan itu. Iya. Padahal kalau dipraktekkan benar malah dibully. Ngapain juga ya itu. Aduh itu. Padahal itu kan meminimalkan biaya, minimalkan energi juga kan. Itu edukasinya memang benar-benar kayak melawan arus ya. Iya. Merubah mindset masalah. Mindset salah ya, benar. Wah ini berarti harus support juga ya, support doa dan ya mujizat nunggu mujizat. Ikhtiarnya harus benar-benar murni ya, jangan ada tempelan label lain-lain. Ya. Ya. Kalau itu tadi yang dirasakan halangannya. Ya. Nah, kebalikannya apa yang bisa dibanggakan dari FPRB ini? Ya, untuk Surakarta yang masih usianya 2 bulan, selama ini kan karena kita majemuk, itu yang kita kekuatan kita di situ, karena di situ ada akademisi, ada masyarakat, ada unsur pemerintah, ada unsur media massa, dunia usaha. Jadi di situ meskipun belum terlibat semua, minimal dari yang kecil ini akan coba kita menjadikan pilot proyek. Seperti apa, karena itu tadi kita harus menyamakan ritme, menyamakan persepsi, itu yang mungkin sangat sulit. Karena ibarat kita mau ke Jakarta, satunya mau pengennya naik kereta, satunya pengennya naik pesawat terbang kan. Itu yang perlu kita samakan, itu yang akan sangat sulit. Cuma itu kekuatan kita itu tadi karena majemuk, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga teman-teman yang lain akan menjadi kekuatan di kita. Oh, lembaga A sudah melakukan ini, B seperti ini, kita kolaborasikan seperti apa agar terjadi kota Surakarta menjadi kota yang tangguh bencana. Gitu. Kalau misalkan ada ini dilihat oleh seseorang itu, kebetulan dia mempunyai basis pengusaha begitu, tapi dia nggak bisa terjun secara aktif begitu. Pak, ini saya tak dukung aja deh, mau nanti kalau ada kegiatan atau apa saya support gitu, termasuk ada mobilisasi operasional nih, ada kendaraan, itu sejauh mana? Apa juga bisa punya platform seperti itu? Untuk perusahaan suatu misal yang paling sederhana, yang paling sederhana adalah tadi untuk mengurangi suatu misal, karena kajian sederhananya bangunan suatu misal hotel lah kalau seperti itu, bangunannya dia tinggi, dia pasti akan menggunakan sumur dalam. Nah, bagaimana sumur dalam ini tidak hanya diambil, kan perlu juga diisi ulang. Berarti suatu misal apartemen atau hotel atau apapun itu, dia harus membuat sumur resapan dalam, sehingga memasukkan air ke dalam juga mengisi, sehingga kekosongan ini diisi, jadi nggak turun tanahnya. Itu yang perlu dilakukan. Bisa juga dia melakukan juga terlibat di lingkungan masing-masing. Kalau pengusaha seperti itu. Sementara yang baru kita pikirkan seperti itu untuk support, nanti juga kita akan mencoba melakukan peningkatan atau namanya workshop tentang pengurangan risiko bencana kepada dunia usaha. Jadi seperti apa sih dunia usaha itu ketika terjadi bencana, baik saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Ini kan harus ada. Jadi enggak semua
pengusaha itu berbondong-bondong ketika bencana terjadi. Tapi yang di sini kosong. Padahal ini tadi ketika pengurangan risiko bencana ini dioptimalkan, kemungkinan kerugian di sini kan minim. Itu sebetulnya seperti itu. Baik. Ya, baik Pak Dian, sudah di penghujung perjumpaan kali ini. Satu lagi, harapan kedepannya kepada masyarakat luas apa? Harapannya satu, sadar bahwa kita hidup di kawasan risiko bencana karena tidak ada di Indonesia ini yang luput dari bencana. Karena kita termasuk daerah ring of fire, termasuk daerah subduksi, selain tadi bencana yang non alam tadi, itu harapannya masing-masing meningkatkan kapasitas masing-masing untuk memahami bahwa kita hidup di daerah bencana, memahami potensi yang ancaman yang terjadi di lingkungan masing-masing. Karena pemahaman itu akan menjadikan dampak negatif terhadap bencana kepada diri dia pribadi ataupun lingkungan atau keluarganya akan terjadi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dian, semoga tetap diberikan kesehatan beserta seluruh timnya. Amin. Juga semangat yang tidak surut padam ya. Karena ini pekerjaan luar biasa dan perlu dukungan semua pihak ya, karena ini lebih ringan daripada menanggulangi ya tadi kan. Lebih baik ada persiapan dalam pencegahan. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan yang ada di lapangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tamil Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.